Onde mande, rancak bana. Sanak-sanak, sedulur, kisanak yang rancak bana. Semoga sanak semua dalam keadaan sehat ya. Dan semoga kita semua dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas banyaknya musibah dan bencana alam yang sedang melanda negara kita yang tercinta ini. Kembali lagi bersama saya Ceplok. Oh ya, yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu ya sanak. Film ini mengandung spoiler. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik, silahkan nonton film fullnya ya sanak. Sanak, kali ini awak akan menceritakan alur cerita dari film 71 Into the Fire. Film ini dirilis pada tahun 2010. Ceritanya ini diangkat dari kisah nyata tentang peperangan antara Korea Utara dan Korea Selatan setelah kekalahan Jepang di tahun 1945. 25 Juni 1950, Korea Utara melakukan serangan dadakan ke Korea Selatan, di mana saat itu tentara Korea Selatan kekurangan orang. Lalu ditariklah 71 pelajar menjadi tentara relawan untuk menghadapi 766 tentara Korea Utara. So, bagaimana ceritanya sanak? Yuk langsung aja kita masuk ke alur ceritanya sanak. Di awal cerita ditampakkan pelajar Korsel yang bernama Jung sedang membantu tentara Korsel dalam peperangan tersebut. Kapten Kang menyuruh Jung mengantar amunisi ke atap gedung toko Gaisung. Tentara Korut yang sebagian sudah masuk ke wilayah Korsel menembaki tentara Korsel yang ada. Kemudian ditampakkan komandan tempur Korut yaitu Park Murang mengamati dari jauh dan menyuruh pasukannya untuk terus maju ke medan tempur. Kapten Kang yang disuruh mundur oleh atasannya bersikeras untuk bertahan karena dia merasa bisa untuk mengalahkan musuh. Pertempuran terus terjadi. Begitu banyak mortar yang meledak. Akhirnya Jung sampai juga di peleton 3. Saat setelah Jung pergi, tempat itu hancur oleh bazooka. Di tengah perjalanan, Jung bertemu dengan Kim suruhan Kapten Kang yang mencoba membantu peleton 3. Kim dihadang oleh tentara Korut. Ternyata mereka terkepung dari dua sisi. Semua anggota Kim mati dan Kim pun kena tembakan dan tertusuk pisau oleh tentara Korea Utara. Jang terpukau melihat kejadian tersebut. Antara takut, geram, dan buru-buru, dia mencoba menembak tapi tidak bisa. Akhirnya ada tentara Korsel lainnya yang datang untuk membantu. Kapten Kang sempat meminta bantuan ke markas, tapi pasukan Korut sudah datang beramai-ramai ke tempat itu dan memukul mundur tentara Korsel yang ada. Ditampakkan Jung sedang membopong Kim yang terluka. Kemudian diperlihatkan penduduk desa mengungsi dan tentara Korut telah menaikkan bendera negaranya. Lalu tentara Korsel meledakkan jembatan untuk menghambat pergerakan tentara Korut dengan meninggalkan penduduk desa di seberang jembatan. Adegan selanjutnya, tentara Korsel berkumpul di markas Pohan. Jang yang membawa Kim untuk mengobati lukanya, ternyata nyawanya tidak bisa tertolong lagi. Kemudian Jang juga diobati lukanya dengan suster yang ada di tempat itu. Lalu diperlihatkan mayat-mayat tentara korban perang dikuburkan secara massal. Kita kembali ke Kapten Kang yang telah kembali ke Pohan, di mana dia lagi emosi, kesal karena komandannya tidak ada mengirim bantuan dan tentara sekutu juga tidak ada yang datang. Pasukannya selalu disuruh mundur. Lalu komandannya Kang menjelaskan bahwa kali ini akan mempertahankan Sungai Nakdong. Tidak akan bisa mundur lagi. Sungai Nakdong akan menjadi lautan darah. Pertanyaan Kapten Kang, siapakah yang menjaga Pohan ketika semua tentara pergi ke Sungai Nakdong? Gak lama kemudian, datanglah 2 truk yang berisi pelajar yang menjadi relawan tentara Korea Selatan. Terjawab sudah pertanyaan Kapten Kang, ditambah 3 orang yang baru datang.
Lalu semua pelajar dikumpulkan kemudian diberi arahan oleh Kapten Kang. Semua pelajar totalnya 71 orang. Pelajar tersebut diberi senjata satu persatu, dan Kapten Kang membentuk satu unit tentara pelajar dibagi menjadi 2 peleton dengan penunjukan Jang menjadi kapten dari tentara pelajar tersebut. Misi tentara pelajar ini untuk melindungi, mempertahankan Pohang selagi tentara senior semuanya pergi ke Sungai Nakdong. Pohang ini adalah titik strategis. Sungai Nakdong adalah tempat penting yang mesti dipertahankan sambil menunggu tentara sekutu tiba di Busan. Dan lebih aman di Pohang dibandingkan Sungai Nakdong. Makanya tentara pelajar ditempatkan di Pohang. Tibalah waktunya semua tentara senior berangkat ke Sungai Nakdong. Satu orang tentara pelajar diberi arahan untuk menggunakan radio. Kapten Kang memberi jam tangannya ke Jang dan memberi nasihat kepadanya. Pimpin mereka dengan hatimu, lakukan dengan ikhlas, maka mereka semua akan mengikutimu. Akhirnya tinggallah tentara pelajar di Pohang. Di tempat lain, Satuan 766 Korut telah sampai di jembatan yang telah diledakkan oleh Korea Selatan. Komandan Park yang melihat hal itu langsung mengambil tindakan agar semua pasukannya menyeberangi sungai dan tank jalan lewati gunung. Kita kembali ke tentara pelajar di Pohang. Atas perintah Kapten Kang, Peleton 1 diberi tugas menguburkan para tentara yang tewas. Dalam tentara pelajar ini, ada 3 orang pelajar yang nakal, yang gayanya hanya sok-sokan aja. Mereka nggak mau menguburkan mayat tersebut. Kemudian ditampakkan tentara pelajar latihan menembak dengan target periuk nasi yang digantung. Dari sekian banyak yang menembak, nggak ada satupun yang kena, termasuk ketua pelajar yang nakal tadi, yang bernama Gu Gep-jo. Yang gendut, Wang Pyo, satu lagi Pong Chun. Dengan emosi, Go melempar pisau ke target periuk nasi, dan semua pelajar bersorak. Lalu ada adegan lucu ketika para pelajar nakal ini lagi makan menguasai stok makanan. Wang Pyo yang sok-sokan memainkan granat, gak nyadar pin granat dicabutnya yang akhirnya meledakkan gudang stok makanan. Malam pun tiba, ditampakkan Jang menulis surat untuk ibunya, dan ada kilasan saat perpisahan dengan ibunya. Pelajar yang lain di ruangan lain duduk gembira bersantai dengan asyiknya tertawa terbahak-bahak. Jang yang tahu hal itu langsung menyuruh semua pelajar untuk bubar dan beristirahat. Gak lama kemudian, tentara pelajar yang mengintai di luar gedung melihat segerombolan tentara Korut yang sedang melintas di depan mereka. Di balik tembok yang ada, mereka semua bersiap menembak dengan komando dari Jang. Gak taunya ada salah satu pelajar ini menjatuhkan tembok-tembok yang ada ketika tentara Korut sedang lewat. Semuanya kaget dan salah satu dari tentara pelajar melepas tembakan. Lalu terjadilah tembak-menembak. Semua tentara Korut yang ada habis tewas tertembak. Esok harinya, Jang ingin pergi ke hutan untuk mengecek persediaan senjata yang bisa digunakan untuk bertempur nanti. Kemudian diikuti dengan semua pelajar yang ada, termasuk para pelajar nakal. Di tengah perjalanan pulang, salah satu kawan Jang melarang Go untuk berhenti merokok. Karena kata Jang, aroma rokok ini bisa tercium sejauh 4 km. Dan emang benar apa yang dikatakan oleh Jang. Di tempat mereka berkumpul, ada satu tentara Korut yang mengintai yang kemudian melepaskan tembakan ke arah pelajar. Satu orang tertembak dan Wang Pyo yang sedang berdiri kena tembak tepat di kepalanya. Go yang emosi karena Wang Pyo mati langsung mengejar tentara Korut tersebut, diikuti oleh Jang dan beberapa pelajar lainnya. Beberapa tembakan dilepaskan namun tidak ada yang mengenai tentara Korea Utara tersebut. Tentara Korut itu terus berlari dan membawa mereka semua ke padang rumput ilalang. Ternyata tentara Korut sudah ramai menunggu di bawah dan langsung melepaskan tembakan ke semua tentara pelajar. Tentara pelajar tidak tinggal diam. Mereka pun membalas tembakan tersebut. Jang dan Go serta pelajar lainnya berusaha memukul mundur tentara Korea Utara, hingga akhirnya tentara Korut melarikan diri. Dari kejadian tadi, 16 pelajar tewas dan 5 orang terluka. Kemudian diperlihatkan adegan penyelamatan tentara pelajar yang tertembak dan ada satu tentara pelajar yang melarikan diri nggak tentu arah yang akhirnya ditangkap oleh tentara Korea Utara.
Adegan selanjutnya, Choi yang diajarkan pemakaian radio melaporkan ke Kapten Kang tentang kondisi yang terjadi. Kapten Kang menyuruh untuk bertahan selama 2 jam lagi dan nanti akan ada datang bala bantuan ke sana. Sementara di Sungai Nakdong, tempat Kapten Kang berada, terjadi pertempuran yang luar biasa. Artileri berat saling ditembakkan. Ditampakkan tentara sekutu juga sudah berada di sana bertempur bersama pasukan Korea Selatan. Kita kembali ke tentara pelajar yang ditangkap oleh tentara Korea Utara. Dia sudah ditahan beberapa hari dan diinterogasi di sana. Ditanyakan mengenai segala sesuatu yang berkaitan di markas Pohang. Gak lama setelah itu, datanglah Komandan Park. Dia membawa tentara pelajar tersebut ke markas Pohang. Setibanya di markas Pohang, semua tentara pelajar berkumpul, mengelilingi Komandan Park dengan menodongkan senjata ke arah dia. Lalu Park berbicara dengan Jang, pimpinan tentara pelajar. Dia mengatakan bahwa pasukannya jam 12 siang ini, 2 jam dari sekarang, berencana akan mengambil alih markas Pohang. Tapi jika tentara pelajar ini menaikkan bendera putih, maka semua orang akan dibiarkan hidup. Setelah mengatakan hal itu, Komandan Park berlalu pergi. Di pihak Kapten Kang, dia meminta bala bantuan ke komandannya untuk membantu tentara pelajar di Pohang, karena sudah ada 2 kali serangan di sana. Tapi tetap saja komandannya nggak mau. Kemudian Kapten Kang meminta 10 anggota untuk ikut bersamanya untuk ke Pohang. Lalu komandannya Kang juga meminta bantuan ke komandan sekutu, tapi nggak ada juga yang bisa dikirimkan ke Pohang. Hingga akhirnya komandan sekutu memberikan senjata yaitu Super Bazooka yang gunanya untuk menghancurkan tank-tank Korea Utara. Di markas Pohang, Go berbicara di depan semua pelajar. Dia mengatakan akan pergi ke Sungai Nakdong dan berjuang mati-matian di sana. Lalu Go memukul tentara pelajar yang ditangkap oleh tentara Korut tersebut. Gak lama setelah itu, datanglah Jang, menyuruh Go pergi supaya bergabung dengan Korut. Go kesal mendengar hal itu, langsung memukul Jang. Dan kemudian Jang membalas pukulan Go. Terjadi perkelahian antara mereka berdua. Di tengah perkelahian terdengar suara tembakan dan semuanya terhenti. Ada 1 pelajar ditembak mati oleh pelajar lainnya karena dia sudah nggak tahan dengan kesakitan akibat tertembak di padang rumput ilalang tadi. Lalu Go dengan Pong Chun segera cabut dari tempat itu dengan niat untuk bergabung ke medan perang di Sungai Nakdong sambil memaki pelajar lainnya. Adegan lain diperlihatkan Kapten Kang sedang bersiap menuju markas Pohang dan Komandan Park sedang standby menunggu sampai waktu 2 jam tiba, seperti yang telah dijanjikannya ke Jang untuk menyerang markas Pohang. Di markas Pohang, Jang dan pelajar lainnya mempersiapkan segala bentuk senjata dan artileri untuk menghadapi serangan tentara Korut. Blokade dibuat untuk menghalangi masuknya tentara Korea Utara. 1 pelajar membuat tulisan dengan darahnya di atas kain yang akan diikat di kepalanya. Tulisan tersebut ialah "Into the Fire". Kemudian Jang berkata ke semua pelajar bahwa hanya perlu bertahan 1 jam lagi. Kapten Kang sedang menuju perjalanan ke Pohang dan Jang memberi semangat ke semua tentara pelajar agar semangat tempur mereka naik lebih tinggi. Di tempat lain, Go dan Pong Chun yang sedang dalam perjalanan melihat truk tentara Korut yang mengangkat senjata lagi terpuruk di lumpur. Go melihat kesempatan itu, lalu mereka menolong mengeluarkan truk tersebut. Di markas Pohang, Jang memerintahkan tentara pelajar untuk menembakkan mortar, karena tentara Korut sudah berada sekitar 1 km jaraknya. Taunya bom mortar itu jatuh di lokasi blokade Pohang. Komandan Park yang sedang berjalan menuju Pohang tersebut dibikin kaget dan seluruh tentara berhenti karena bingung dengan apa yang terjadi. Waktu tepat menunjukkan jam 12 siang. Tentara pelajar dengan kalkulasi ulang kembali menembakkan mortar ke arah tentara Korut. Dan yes, bom jatuh tepat mengenai tentara Korut. Melihat dia diserang seperti itu, Komandan Park dengan marahnya menyuruh semua tentara Korut untuk menyerang, menghajar tentara pelajar yang ada di Pohang tersebut. Tentara pelajar di Pohang langsung mempersiapkan diri dengan membagi 2 peleton. 1 peleton di bawah di luar gedung, 1 lagi berada di gedung lantai 2. Tentara Korut berlari menuju markas Pohang. Tentara pelajar standby menunggu tentara Korut masuk ke jebakan yang mereka buat. Dan ketika tentara Korut masuk ke jebakan mereka, tentara pelajar langsung meledakkan granat. Setelah itu, tentara pelajar peleton 1 menembaki tentara Korut yang mulai berdatangan tanpa henti.
Setelah peluru peleton pertama habis, Jang memerintahkan peleton 2 untuk menembak. Tentara pelajar dihajar habis-habisan oleh tentara Korut. Diperlihatkan ketika mobil senjata mesin datang, tentara pelajar dengan jiwa kesatria meledakkan mobil senjata mesin tersebut. Tentara pelajar makin terpojok. Kemudian Jang menyuruh semuanya untuk mundur masuk ke dalam gedung. Bom Molotov dilemparkan. Di saat yang tak terduga, Jang yang sedang berada di posisi genting tertolong oleh kedatangan Go dan Pong Chun. Go menembaki tentara Korut dari belakang dengan senjata mesin dari atas truk. Sesampainya di depan gedung, semua orang mengambil senjata dari truk tersebut. Gak lama setelah itu datang tank baja Korut menggempur tentara pelajar dan menembak gedung dengan meriamnya. Ditampakkan adegan dramatis satu orang pelajar yang berusaha menghentikan tank dengan mortar yang dipegangnya. Dan satu pelajar yang sudah gak kuat dengan kondisi yang ada berdiri menghadapi meriam tank baja. Tentara Korut sudah memasuki gedung. Go dan Jang mengobati luka mereka seadanya lalu kemudian menghabisi tentara Korut yang berada di gedung. Setelah senjata dipersiapkan di atas gedung, mereka berdua naik ke atas gedung, menembaki tentara Korut yang berada di bawah. Lalu ditampakkan Pong Chun yang sudah tertembak di tangga, meledakkan amunisi yang berada di dekatnya. Kapten Kang yang sudah berada di dekat Pohang melihat ledakan itu, lalu memerintahkan anggotanya untuk menembak tank dengan super bazooka. Go dan Jang yang berada di atas gedung menghabisi tentara yang datang ke tempat mereka. Kapten Kang dan anggotanya yang sudah berada di Pohang langsung menghabisi tentara Korut yang ada. Komandan Park memasuki gedung dan menembaki tentara pelajar yang tersisa. Go dan Jang sudah babak belur terkena tembakan tentara Korut. Hingga akhirnya Go ditembak oleh Komandan Park. Lalu ditampakkan Jang yang terkapar sedang mengisi peluru. Lalu ketika Komandan Park menembak Jang, Komandan Park kaget karena Jang langsung membalas tembakannya. Gak lama setelah itu, Kapten Kang menembak Komandan Park dari belakang. Melihat Jang yang sudah terkapar, Kapten Kang langsung memeluk Jang. Dia merasa sedih karena nggak bisa menolong Jang dan pelajar lainnya. Dan film pun tamat. Ada sebuah kutipan kata-kata bijak dari Walter Lippmann. Ujian terakhir seorang pemimpin adalah ketika dia bisa berada di belakang orang lain untuk menjalankan keyakinan dan kemauannya. So, mulailah dengan memimpin dirimu sendiri, lalu ciptakanlah impianmu. Bantu-bantu like, share, dan subscribe ya sanak. Onde mande, rancak bana.